Hai, apa kabar? Balik lagi sama gue Mario di sini. Kali ini gue sama Christian lagi. Kita balik lagi di sini untuk ngobrolin sesuatu yang lagi-lagi ada kaitannya dengan kehidupan kita. Betul. Yang penting banget. Nah, ini konten sudah dipersiapkan dari lama-lama gitu kan. Kita udah lama tertidur mempersiapkan ini, bukan begitu? Betul sekali. Nah, ya jadi dari situ langsung aja kita langsung masuk ke topiknya. Okay. Alright. Jadi di topik pertama ini, sorry, ini udah keempat ya, ya. Lu kelamaan vakum jadi lupa. Iya, ini udah topik keempat dari podcast kita ya kan, malum udah lupa gitu ya kan. Iya. Podcast keempat kita. Kira-kira mau ngobrolin apa nih, Christian? Oke, kita sekarang mau membahas tuh kan. Gue udah lama nggak podcast jadi. Iya, jadi gitu ya. Kita mau bahas tentang attitude. Attitude boleh. Perilaku. Yang boleh. Jangan banget nih dibahas sama orang. Boleh, ya kan? boleh. Orang tuh mengabaikan hal-hal kecil kayak gini, padahal pengaruhnya besar buat kita juga. Kita akan membahas tentang attitude yang kita semula aja kali ya, langsung ke topiknya aja ya. Langsung aja ke topiknya, langsung ke topik aja, nggak apa-apa. Udah lama nggak podcast ya kan, jiwa menggebu-gebu ya kan. Bener. Pengen ngebacot aja. Bener. Talk show, langsung to the point aja. To the point aja. To the point aja langsung. Talk show tuh kan, udah lama tuh gua tuh ke podcast. Salah mulu kita. Ya, saya. Serius. Tentang attitude. Attitude yang gimana tuh? Nah, gini, attitude banyak ya. Kalau kita sudut pandang itu banyak. Mau attitude yang di dunia kerja bisa. Bener. Dalam kehidupan sehari-hari, sosial ya kan, bisa. Untuk mana lagi? Attitude untuk sebenarnya banyak attitude banyak. Menurut gue yang paling mendasar yang pengen gue bahas itu adalah attitude di lingkungan sosial, kehidupan kita sehari-hari. Lingkungan sosial, lingkungan sekitar kita nih. Iya, Okay. itu udah paling mentok banget dah, yang paling kita lupain. Oke. Attitude itu ya adalah tingkah laku, perilaku dari seseorang itu yang bukan dari bawaan lahir, itu tuh dibentuk. Oh, dibentuk? Bukan bawaan lahir. Bukan bawaan lahir. Bawaan lahir. Iya. Gimana tuh gimana? Yang tadinya nih dia anaknya atau orangnya songong. Iya. Aja gitu kan. Iya. Dibentuk dong jadi yang baik. Berarti kan dibentuk, bukan bawaan. Oke. Ya kan itu tuh kayak gitu, cuy. Tapi kalau orang tuanya baik, anaknya baik juga nggak? Apa kan bisa jadi bagaimana? Menurut Kan itu bukan dari lahir, bukan dari gen. bukan dari gen. Iya, dari ini dia dari apa namanya? Dibentuk sama lingkungannya mungkin atau dari ada orang-orang yang lebih tua menasihati atau memberitahu kan mungkin bisa jadi di situ. Bisa jadi, oke. Ini gue mau ngebahas nih, sebenarnya gue resah sebenarnya. Keresahan lu nih? Ya, sebelum kita nge-podcast nih, buat materi ini tuh gue udah desah tuh kan. Udah lama tuh podcast. Resah maksudnya. Oke, udah resah banget parah. Emang udah lama jadi. Udah 2 bulan lebih lah ya. Kita udah nggak podcast. Podcast gitu kan. Nah, gokil. resah banget tuh. Apalagi sama anak kecil yang di bawah kita tuh, anak-anak yang SD. Kenapa tuh anak-anak kecil? Anak-anak kecil sekarang tuh ya, bisa dibilang attitude-nya kurang. Waduh, kenapa kurang tuh? Banget. Kenapa gue bilang kurang? Umurnya masih kecil, tapi bicaranya udah layaknya orang dewasa. Menggunakan kata-katanya orang dewasa. Kata-kata kasar gitu? Iya kan. Martabak kental kan? Itu kan udah ini dong. Wow. Iya kan? Martabak kental ya kan itu udah parah tuh. Parah. Lagi umurnya masih SD ya kan, sama anak-anak yang SD lah gitu kan. Masih kecil gitu loh. Itu harus diedukasi sebenarnya menurut gue. Harus diedukasi oleh siapa? Ya oleh orang tuanya, terutama ya kan keluarga inti. Keluarga itu inti banget tuh buat perubahan tuh. Keluarga dulu, sekolah, lingkungan sekitar, teman sebaya. Itu yang paling penting buat anak ini tidak salah langkah ke depannya. Kalau anak kecil dikasih pendidikan sejak dini tuh cepat berkembang, cepat berubahnya. Kalau kayak kita dikasih pengarahan kan udah telat banget, ya kan? Nah, gue punya keresahan akan itu. Di lingkungan gue, anak-anak kecil itu udah
jauh deh dari kata anak kecil gue bisa bilang. Kenapa tuh? Apa karena dia pakaiannya metal gitu kan kayak orang dewasa, apa berdandan gimana? Udah jadi tuh, ada gitu. Ada tuh. Cuma wow. yang lebih ekstrimnya menggunakan kata-kata yang tidak tepat. Menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya dia pakai. Waduh. Ya kan? Misalkan lagi bercanda atau lagi emosi, lagi marah nih anak kecil wajar tadi. Lagi bercanda atau gimana, tiba-tiba ngomongnya kayak gitu. Lu kental nggak? Wow. Ya kan? Ada yang begitu? Ada. Wah, iya. Lu kayak Tiau, ya kan ada gitu. Di kalau di komplek gua nggak ada anak kecil sih, makanya gua nggak tahu. GW soalnya. Gua juga kayak gitu. Di gang gua begitu. Waduh. Rumah gua di daerah Tamrin begitu. Aduh. Makanya kan Tamrin keras Iya, arah Jakarta keras. Yoi. Itu kalau cek IG-nya aja tuh. Promosi gua. Promosi lu gimana? Sensor nanti editor. Ini yang bikin gua tuh bahkan orang tuanya pun sebenarnya tahu, cuma nggak mengedukasi anaknya untuk jangan begitu ya. Malah dibiarin aja. Jadi seakan-akan tuh ya udah tertanam aja. Jadi attitude-nya ya seperti itu gitu loh. Itu yang bikin sangat disayangkan. Oh, jadi dibiarin aja sama orang tuanya ngomong jorok kayak gitu ya. Gitu. Ngomong kasar. Waduh, kok begitu? Yang bikin gua berarti yang salah emang orang tuanya kan? Orang tuanya, karena sang anak ini tidak dikasih edukasi yang lebih soal apa namanya attitude yang baik gitu. Apalagi misalkan berbicara dengan orang yang lebih tua. Banyak tuh anak-anak zaman sekarang yang kalau ngomong sama orang tua udah gua lu, ya kan? Tapi bukan gua lu itu bahasa Betawi ya kan ya. Jadi ya kalau emang itu budaya sih nggak salah ya. Tidak tepat digunakan untuk anak-anak yang masih dalam proses pembelajaran gitu. Masih proses yang betul-betul dikasih edukasi yang lebih baik gitu. Berarti konotasinya gua lu itu bahasa kasar lah gitu. Kasar, iya. Kasarnya dari saya kamu lah ya. Iya. Oke. Kita dulu waktu kecil kan aku kamu ngomongnya kan. Saya. Aku saya Anda kalau gua gitu. Saya Anda. Aku mau beli robot-robotan kan dia gitu kan kita kecil. Gua mau beli Android yang paling bagus kan gitu anak sekarang. Biasanya anak-anak ngomong itu anak yang main FF tuh. Iya tuh. Waduh. Itu yang sampai nanggung ya. Parah tuh. Iya itu tuh. Yang menurut gua kenapa sih kayak gitu orang tuanya anaknya gitu. Tapi orang tua juga ada andil di situ sebenarnya. Oke. Kalau lu sendiri nih kayak melihat attitude itu kayak gimana sih untuk kehidupan lu dah sehari-hari? Kalau dari gua attitude emang penting banget sih buat gue setuju tuh. Buat nge-build diri kita sendiri gitu, gimana ntar bakal ke depannya. Betul. Kayak gitu karena cuma mungkin emang attitude di setiap circle kalau menurut gua rada beda-beda ya, kayak sama temen, sama keluarga gitu kan. Cuma yang parah kalau misalkan ketemu orang yang dia nggak bisa nyesuaiin attitude-nya di setiap circle yang berbeda-beda gitu. Kayak misalkan tempatnya ya, tempatnya. Misalkan sama abang-abangan nih, ya kan? Nah ini abang-abangan laut mau abang-abangan. Ya, biasanya kan. Iya gitu. Biasanya lagi di abang-abangan nih ya kan dia kayak ngobrol kayak sama temennya sendiri gitu kan, padahal gak kenal. Nah itu ada tuh orang-orang kayak gitu. Ada tuh, temen gue nih kayak gitu. Nah akhirnya doi dibawa ke belakang kan dipek. Diapain tuh? Diajak makan, ajak makan ya. Di sini tidak ada kekerasan ya. Iya gitu. Nah makanya emang menurut gue itu tuh penting banget. Cuma gue baru tahu dari lu nih kalau ternyata attitude itu nggak turun gitu kan, ternyata dibentuk gitu kan. Nah dan gue juga baru tahu dari lu tadi nih kan kalau attitude tuh baiknya dikasih yang ke anak-anak kecil gitu ya. Iya. Kalau dari kecil dibangun, dibentuk supaya nantinya udah gede atau bukan dewasa lah. Ya udah tertanam bahwa attitude-nya tuh sudah dilatih dan udah dibentuk jadi bagus gitu loh. Jadi good person lah gitu. Good person ya. Jadi deh, attitude tuh penting. Kenapa gue bilang dari kecil? Karena kan dari kecil itulah bisa menentukan orang ini akan kemana. Tinggal lakunya. Nih dari kecil diajakin ngebunuh nih dari kecil nih. Ada tuh yang begitu. Misalkan. Atau juga kalau ada misalkan. Dari kecil udah diajakin ngebunuh. Gue yakin dia jadi pembunuh. Ya dong. Pasti gitu dong logikanya. Nah itu yang harusnya sebelum terjadi ke arah yang lebih buruk, kita bisa cegah di umur masih kecil itu untuk jadi lebih baik. Indonesia terutama tuh di negara kita nih attitude-nya kurang. Kenapa tuh kurang? Kualitasnya kurang. Kenapa begitu? Ya pendidikan aja diabaikan bos. Iya kan? Diabaikannya yang seperti apa nih? Kan gue nggak ngerti nih. Gue ngerti. Contoh.
pendidikan, fasilitas, oke lah bagus gitu kan, ngomongin fasilitas bagus. Saat cuma di kota-kota besar, kota-kota yang terpencil. Penabur kalau gue bagus. Iya, lu penabur ya? Iya, lu apa? Ada ya sebutnya. Iya udah. Nggak terkenal sekolah gue. Balik ke topik sih. Iya. Ini anak penabur nih emang nih. Beda sendiri deh. Alajar lu ya, alajar. Kita bentar ya. Iya. Nah ini yang bikin gue tuh kadang lihat pendidikan Indonesia tuh kayak gitu. Yang lebih salahnya lagi sebenarnya tuh di orang tua juga. Gitu. Ketika orang tua menyekolahkan anaknya, mereka tuh lebih cenderung untuk melepas atau memberikan semuanya tuh sepenuhnya tuh ya kepada sekolah. Udah nih, gue didik anak, lu didik anak gua gitu kan. Udah lu lepas tangan gua. Karena orang tua lupa bahwa perannya dia itu masih besar. Terlalu besar dibandingkan sekolah. Sekolah cuma dari jam 7 sampai jam 1 misalkan. Orang tua kan sepanjang hari. Iya dong. Jadi kan orang tua tuh kadang melupakan itu. Dia lebih fokus, yaudah gua taruh lu di sekolah biar guru-guru lu didik lu. Ya belum tentu juga gurunya kompeten. Iya, belum tentu juga dia terdidik ya kan. Terdidik di sekolah atau mungkin anaknya memang nggak nyaman sama gurunya, nyamannya sama orang tuanya. Orang tua nggak sadar bahwa peran mereka itu penting dalam proses pembentukan mentalitas, moralitas, tingkah laku atau attitude untuk mereka sendiri, anak-anak itu. Ini minum dulu nih. Apalagi nih kita mau ini sponsor. Enggaknya gua minumnya nih, gua agak ambigu ya. Kuning ini gua kira gua jebak sama ini sponsor dari Baron. Baron Strong Brew. Yoi, sponsor kita. Sponsor ya. Bisa, jangan tahan dulu. Jangan salah, udah ada sponsornya podcast segini kan. Udah ya, udah. Oh, gua udah lama enggak join jadi lupa. Iya. Saya juga udah lama enggak menyiar kan, Pak. Gitu. Kita, Pak. Iya, ayo. Di daerah temen gua tuh. Temen gua namanya, kalau lu tahu tuh, si ini kameramen kita, Kak Sibo. Oke, kameramen itu kita. Dia tuh di lingkungannya tuh begitu, Kenapa tuh dia? Nakal. Gua main ke rumahnya. Di depan rumahnya ada lapangan. Ada lapangan. Gua main futsal lah sama anak kecilnya. Gua aja baru masuk nih. Mau diomongin apa, disensor aja nih? Omongin aja lah ya. Diomongin aja nggak apa-apa, ntar biar editor yang sih. Iya, gua udah gini. Bang nyampe nih, mau main. Gabung ya. Abang gabung ya gitu. Iya bang, gabung main. Tiba-tiba ada yang ngomong, anak kecil nyeletuk. Anjing lah bang, lu jago banget. Anjing lah bang, gue digituin. Cuma mungkin apa itu ungkapan kalau lu keren gitu. Anjing bang, lu keren banget. Tapi kan nggak sepantasnya anak masih kecil ngomong begitu. Ya paling cuma, ya bang, bagus bang, gitu kan cocok ya kan. Kalau anjing lu bang bagus kan, buset. Gue ngerasa kayak, wah ini. Jadi kan kita mikir mana? Orang tuanya nggak didik apa? Kan gitu. Bener. Kembali lagi kan ke orang tua. Bener, balik lagi. Orang tua tuh punya peran penting untuk membentuk attitude anaknya. Kalau menurut gua gitu. Nih, gua tanya sama lu. Kalau di rumah nih, lu apa sih yang sering banget orang tua lu ngasih tahu ke lu supaya lu menjadi pribadi yang lebih baik? Paling kalau di rumah, ya. Bahkan. Iya kalau di rumah gimana orang tua ngedidik gue biar supaya menjadi lebih baik, ya hindari circle negatif kayak gitu. Jauhi kok dari narkoba. Iya. itu sudah selalu saya dengar itu ya. Iya gitu. Intinya itu sih, jauhin lingkungan yang negatif. Terus juga jaga diri aja kalau misalkan emang berada di sana gitu kan. Dari situ mungkin bisa nggak ikut-ikutan yang negatif-negatif gitu kan. Kalau buat jadi yang lebih baik, ya itu jawabannya ada di diri masing-masing sih kalau menurut gue. Jadi orang tua gue sih biasanya kayak lebih ya udahlah gitu kan, lu udah ngerti gitu, jadi nggak dikasih asupan lagi gitu. Mungkin waktu kecil iya gue udah lupa, tapi kan cuma untuk sekarang udah gede nih, udah ya udahlah, lu udah gede ya kan, yang penting lu nggak nggak kobut. Iya. Maaf ya kalau waktu kita nggak bercanda, tapi memang inilah kita ya. Iya, inilah kita. Malam memang penuh dengan canda, tapi ada isinya, jangan sekedar bercanda doang. Kalau kita ini bagus tuh, orang tuanya ngasih tahu begitu ya kan. Tapi yang sering banget didengar tuh ya, orang tua tuh pasti cuma, kalau orang tua gue ya, itu cuma 3 hal yang dia minta. Apa tuh? Jangan narkoba.
Ya kan jangan narkoba, jauhi alkohol, jangan buntingin cewek. Iya, ini alkohol. Iya. Wow, kan. Tapi menurut gue ya, ya itu kembali pada diri kita sendiri. Iya, tapi di situ gue yakin bahwa ada peran orang tua yang memang benar-benar pengen anaknya itu punya perilaku yang baik dan diterima oleh lingkungan dan berpengaruh baik buat lingkungan. Nah, kita ngebahas balik lagi ke soal attitude ya. Gini, gue tuh suka melihat ya bahwa anak-anak nih, terutama anak nih, gue anak-anak tuh banyak zaman sekarang tuh yang nggak sopan sama orang dewasa karena memang entah itu dia mencontoh orang-orang dewasa di sekitarnya atau mungkin memang dia tidak mendapatkan edukasi yang lebih tentang berperilaku baik. Kalau menurut gue sih gitu, karena banyak gini kasus ya, kayak misalkan anak anak SMP udah keluar jalur lah istilahnya. Udah arahnya ke seks mungkin ya kan. Hamil gitu ya. Nah, gitu-gitu. Luar nikah. Kan belum pantasnya mereka mendapatkan atau melakukan hal-hal seperti itu. Berarti kan secara tadi gue bilang attitude adalah tingkah laku yang dibuat atau dibentuk. Ya, berarti kan dia mendapatkan proses pembentukan yang salah di situ. Belum tepat pada waktunya dan edukasinya kurang deep ya. Dan akhirnya ya udah begitu. Kelakuannya jadi gitu, anak-anak SMP atau SD udah ngerokok, ya kan? Ya mungkin bagi mereka swaggy gitu kan, tapi kan nggak bisa begitu gitu. Dan gue sangat-sangat resah banget ngeliatnya. Kalau menurut lu sendiri nih, attitude di negara kita tuh berpengaruh besar nggak sih buat kemajuan bangsa kita sendiri? Kalau attitude, gue nggak bisa banyak. Gue minum dulu dah. Boleh, itu alkohol tapi. Barons. Kalau ini gue minum kali ya, editor, minum ya? Minum aja gitu. Kalau untuk gue sendiri, gue kayaknya nggak bisa ngasih tahu banyak nih soal itu karena gue juga nggak tahu menau gitu kan. Takutnya dibilang sotoy apa gimana. Cuma kalau misalkan ditanya berpengaruh enggaknya si attitude terhadap kemajuan bangsa, mungkin ada benarnya ada nggak juga. Cuma kalau menurut gue lebih tepatnya mungkin mindset sih kalau menurut gue. Ya? Iya, karena emang kadang teman-teman di Indonesia masih banyak yang konservatif gitu kan. Yang ngebuat kita kayak ya ketinggalan sama teman-teman yang udah emang pikirannya udah jauh gitu ya kan di luar-luar sana. Kayak gitu sih kalau menurut gue gitu. Dan itu juga penting juga gitu. Karena ya kalau itu jelek, mindset bagus juga nih sama aja bohong gitu kan. Iya, gitu. betul. Benar kata Siti. Buat apa punya attitude yang bagus kalau mindsetnya jelek? Benar. Itu kan berpengaruh banget tuh. Benar. Kalau gue sih benar, gue setuju banget sama itu. Yoi. Nah, gue cuma nggak mau bahas tentang attitude aja sebenarnya. Iya ada sangkut pautnya sama attitude. Tentang tuh gua lupa kan, udah lama podcast nih, nggak podcast gua nih deh. Hei saudara-saudara, udah lama nggak podcast, jadi lupa, jadi tumpul gua nih. Gini, banyak nih orang juga nih, banyak nih. Itu tadi kan kita ngomong secara sosial ya. Sosial, gua pengen ngebahas juga tentang attitude dalam dunia kerja. Attitude itu dalam dunia kerja itu sangat berpengaruh bagi individunya, bagi karyawan itu sendiri, pegawai itu sendiri. Banyak kan pejabat-pejabat negara, pejabat negara, terutama lo pejabat negara. Siapa itu? Itu yang nyolong uang lo. Iya, itu mah beda. Ini pejabat juga, cuma pejabat yang lebih di bawahnya lah, jangan tinggi-tinggi. Tinggi, ngerilang lo ya. Emang lo mau gak udah ada mau banteng? Iya, jangan politik banget sih Anda. Nah, gitu kan. Ini nih, gini. Gimana? Pejabat-pejabat tuh banyak yang attitude-nya kurang. Kenapa tuh? Pegawai negeri sama tuh. Kurang tuh attitude-nya. Menyepelekan jam kerja. Itu kan attitude termasuk. Menunda-nunda pekerjaan itu attitude. Tidak disiplin itu attitude. Ya kan? Cuma kan kayaknya nggak semua PNS begitu ya kan? Iya kan, oknum. Jam kerja dia malah ke mall. Jam kerja dia malah ke mall ya. Belanja. Waktunya apel jam 8. Jam 7 atau jam 8 gitu ya. Dia lewat dari itu. Tidak rapi, tidak melayani masyarakat dengan baik. Itu kan attitude-nya berarti kan kurang dalam dunia kerja. Banyak juga kita ngomongin pegawai negeri, kita ngomongin ke pengaturan, banyak yang
telat datang ke kantor, tidak disiplin dalam bekerja, tidak sesuai target mencapai kerjaannya. Ya kan itu kan juga attitude-nya kurang gitu loh. Jadi itu tuh nggak hanya di kehidupan sehari-hari, tapi di dunia kerja dimanapun kita melangkah tuh attitude harus dipakai. Apalagi datang ke kota baru, ke tempat baru yang kita nggak tahu, itu penting banget. Kalau mau tahu tuh ya di Kalimantan tuh attitude jaga banget Kenapa begitu? Lalu Kalimantan lo tahu dengan dunia dengan pulau yang penuh dengan majis ya kan? Iya. Masih hutan semua ya kan? Datang sana nggak sopan santun, nggak punya attitude, ya die man. You die, pasti die gitu loh. Sikap. Karena attitude itu baik buat pribadi, lingkungan, bahkan untuk hubungan sama Tuhan menurut gue gitu. Meskipun agak terpisah ya ngomong tentang Tuhan ya, tapi itulah bentuk representatifnya lu tuh nanti kelihatan di situ dari attitude itu sendiri boy. Oke. Gue tadi Ricky nih udah nggak sabar kayaknya mau menyampaikan sesuatu. Lu menyampaikan apa sih? Hah? Coba ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari Kalimantan, kan lu tadi kali jadi pisah Kalimantan jadi kayak Kalimantan. Iya, kali sih mantan. Iya, aduh. Kalau dilihat dari yang apa lu kasih tau tadi kan bedanya di sini sama di Kalimantan kan, kalau di Kalimantan kan ada yang negor kan, yang negor tuh bisa ngehabisin kita yang nggak punya attitude kan. Nah, kalau dari lu sendiri kira-kira apakah di lingkungan kita nih nggak ada yang negor gitu? Apa mungkin kita harus bagaimana gitu kan, ngelihat banyak orang yang nggak punya attitude, solusinya gimana nih kira-kira nih gitu kan? Apakah kita harus negor melakukan yang sama kayak yang orang Kalimantan lakukan gitu kan, dengan budayanya apa gimana nih, menurut lu gimana? Kalau menurut gua untuk menanggapi orang-orang yang attitude-nya buruk itu adalah dari diri sendiri. Diri sendiri. Kita berlaku baik, attitude yang baik, sehingga itu akan berdampak buat orang sekitar kita. Berarti kita banyakin edukasi ya? Banyakin edukasi. Dari kita untuk semua. Dari kita untuk semua. Iya, satu untuk semua. Kayak One for all. Itu, satu TV. Oh iya. Oh iya, itulah pokoknya lah ya kan. Kayak satu untuk semua gitu loh. Jadi jangan kita sama dengan orang yang berperilaku tidak baik tentunya. Cara memberikan dia edukasi adalah diri kita dulu. Kita sudah baik attitude-nya, itu diterima oleh masyarakat, dan masyarakat melihat bahwa kita adalah pribadi yang attitude baik, maka orang-orang yang berperilaku buruk tadi itu bisa setidaknya terdistract dengan kebaikan yang kita buat. Oke. Gitu, itu pesan moral tuh. Mau bangsa Anda maju, mau bangsa Indonesia maju, berattitude lah yang baik. Oke. Sip. Nih gue tuh ngeliat kayak gitu kayaknya udah gak sabar mau ngomong mulu nih kayak gini, udah lu lama gak podcast gimana sih? Soalnya ini dulu ya? Soalnya editor udah 10 menit lagi. Iya. Apa kita langsung konklusi aja nih? Aduh, gimana nih? Mungkin lu ngasih kesimpulan deh. Oke. Editor gue kayaknya mau pacaran. Iya, kayak buru-buru banget malam minggu ya kan? Nggak malam minggu cuy, ini soalnya malam Rabu, malam minggu nggak ada. Iya, super nggak ada. Iya, oke. Jadi konklusi dari perbincangan kita nih, ini kita ngobrol biasa ya, podcastnya kok emang konsepnya ngobrol biasa ya. Gua sama Christian ya kan. Jadi kesimpulan, jadi apa yang Christian kasih tahu itu adalah di lingkungan Christian nih, lingkungan kita kebanyakan masih banyak orang-orang yang kurang peka gitu kan terhadap attitude gitu kan. Enggak terlalu melihat attitude itu sebagai elemen yang penting gitu kan, yang ngebuat dan banyak dilupain kayak gitu kan. Nah, solusinya dari Christian tadi adalah dengan menjaga attitude kita sendiri. Iya, bersikap ramah, menjaga bersikap ramah kepada setiap orang gitu, karena ketika bersikap ramah kepada setiap orang itu mungkin akan mencerminkan pribadi yang baik, dan dia akan merasa terdistrak gitu loh ya, berpikir kayak wah dia bisa baik, dia bisa baik, masa gue enggak gitu kan. Nah, jadi malu sendiri lah ibarat gitu ya. Itu kesimpulan yang gue tangkap dari pembicaraan gue sama Christian gitu ya. By the way, disclaimer nih, kita lupa juga, ini kita ngobrol doang ya kan, sharing gitu ya kan. Jadi Christian juga riset gitu ya kan di lingkungannya, dan gue juga emang orang yang masih belum tahu banyak gitu kan, makanya ngobrol sama Christian nih banyak ilmunya. Aduh. Jangan gitu dong, Pak. Iya. Dan gue pengen ngomong juga. Apa tuh? Bukan berarti kita ngomongin attitude kita baik gitu. Belum juga, kita juga sama-sama belajar gitu, bahwa masih sama-sama belajar bahwa
untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, itu kita harus melihat bahwa banyak sekali dari kita yang tidak bisa melihat bahwa itu adalah peran penting dalam kehidupan. Jadi gue pengen tuh kita ngebahas ini sama-sama belajar, saling sharing bahwa ini penting loh buat kita, ya kan, buat kita ke depannya. Apalagi buat anak-anak kecil. Jika dididik dari sekarang, maka akan menjadi pribadi lebih baik untuk mereka ke depannya. Buat kemajuan bangsa terutama. Gokil. Jadi buat teman-teman mungkin segini aja dulu dari podcast 11 malam episode 4 ya, berbicara soal attitude. Mario sama Christian di sini undur diri. Itulah podcast dari kita berdua, gitu kan. Jadilah pribadi yang baik, attitude baik dengan cara belajar untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Di sini gue Christian dan Mario untuk podcast 11 malam episode 4 pamit. Pacau.